Masjid Raya Al Jabar terletak di Jalan Cimincang nomor 14, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Masjid Raya Al Jabar di Bandung, Provinsi Jawa Barat memakan waktu sekitar 4 tahun, dimulai pada tahun 2017 dan diresmikan pada 30 Desember 2022. Luas lahan yaitu 25,9 hektar dan kapasitas jamaahnya itu ada sekitar 60.000 jamaah dan memakan biaya sekitar 1 triliun. Fasilitasnya itu ada Museum Nabi Muhammad SAW, taman tematik, danau, dan kolam resistensi pengendali banjir. Desainnya itu bisa untuk ramah lansia dan disabilitas tanpa tiang tengah dan tanpa kubah. Kenapa bisa disebut sebagai proyek infrastruktur berkelanjutan? Dikategorikan sebagai proyek infrastruktur berkelanjutan karena memiliki elemen-elemen seperti efisien energi, pengelolaan air, penggunaan energi terbarukan, dan integrasi ruang hijau menjadikannya contoh infrastruktur berkelanjutan yang relevan dengan tantangan masa kini. SDGs yang diterapkan di Masjid Al Jabar antara lain SDGs 4 atau Equality Education atau pendidikan berkualitas. Masjid Al Jabar sering menjadi pusat kajian keislaman, pengajaran Al-Quran, seminar, dan program pendidikan lainnya untuk masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekitar. Yang kedua ada SDGs 6 atau Clean Water and Sanitation atau air bersih dan sanitasi. Di SDGs 6 ini, di SDGs 6 di Masjid Al Jabar, sistem pengolahan air hujan mendukung konservasi sumber daya air, berarti bahwa Masjid Al Jabar menggunakan pendekatan inovatif untuk menangkap, menyimpan, dan memanfaatkan air hujan sebagai bagian dari upaya pengelolaan air yang berkelanjutan. Ketiga ada SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan masjid menciptakan lapangan kerja lokal dan mendukung ekonomi, menunjukkan bagaimana proyek pembangunan Masjid Al Jabar memberikan dampak positif terhadap ekonomi melalui penciptaan pekerjaan dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Terus ada SDGs 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, melibatkan berbagai pihak, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam berkelanjutan, bahwa pembangunan Masjid Al Jabar berhasil diwujudkan melalui kerjasama berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pemangku stakeholder yang terkait dalam mendukung proyek Masjid Al Jabar menjadi bangunan infrastruktur berkelanjutan. Yang pertama adalah Pemprov Jawa Barat sebagai inisiator dan pengelola utama proyek. Pemerintah provinsi berperan dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan masjid. Lalu yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK bertanggung jawab atas implementasi aktivitas berkelanjutan seperti pengelolaan air, penghijauan, dan pengelolaan limbah. Lalu yang ketiga ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan atau PUPR yang mendukung pembangunan infrastruktur termasuk kolam resistensi dan aksesibilitas masjid. Lalu ada PT-PT-nya juga. Yang pertama PT Kontraktor dan Konstruksi seperti PT Wijaya Karya dan PT Adikarya. Lalu yang kedua ada PT Teknologi dan Energi seperti PT PLN dan PT Pertamina Geothermal Energy. Lalu yang ketiga ada PT Penyedia Material Bangunan seperti PT Semen Indonesia dan PT Kayu Lapis Indonesia. Lalu ada PT Pengelola Lingkungan dan Infrastruktur Hijau seperti PT Pembangunan Perumahan atau PP dan PT Wasita Karya. Yang kelima ada PT Teknologi Informasi dan Media seperti PT Telkom Indonesia dan PT Digital Kreatif Lokal. Lalu yang terakhir ada PT Pendukung Pariwisata dan Retail seperti PT Paragon Technology and Innovation dan PT Trans Studio Bandung melalui CSR. Perkembangan pariwisata di Indonesia sangatlah baik sehingga muncul sebagai jenis wisata, salah satunya wisata religi. Salah satu tujuan pariwisata yaitu untuk mengetaskan atau mengurangi kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan membuat pertumbuhan ekonomi di suatu negara berjalan dengan lambat. Menurut Christie
faktor penyebab kemiskinan, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan dan pendapatan yang rendah. Dengan adanya objek wisata, maka lapangan pekerjaan dan usaha cukup terbuka, sebab banyak wisata yang datang ke objek wisata tersebut. Demikian pula yang terjadi di objek wisata religi Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung sebagai objek wisata religi baru yang memiliki daya tarik sendiri, sehingga banyak wisata yang datang, sehingga masyarakat sekitar dapat mencari sumber pendapatan di objek wisata tersebut. Untuk pedagang kaki lima dipindahkan dan dibuatkan seperti Pujasera agar menghindari kemacetan dan pengurangan sampah di dekat Masjid Raya Al-Jabar. Lalu dibuatkan parkiran baru supaya tidak parkir di pinggir jalan yang dapat menimbulkan kemacetan. Apa yang dapat diperbaiki? Contohnya, pedagang kaki lima harus dipindahkan lokasinya karena agar pengendara atau pengunjung bisa masuk dengan nyaman, tidak terdapat kemacetan yang lebih parah.